Indra Bekti berjuang dengan satu mata, semoga lebih baik. Indra Bekti sudah menjalani operasi di bagian mata dan kini tengah berjuang dengan satu mata. Dalam postingan terbarunya, istri Indra Bekti, Aldila Jelita mengabarkan kondisi sang suami yang masih akan mengusahakan satu lagi matanya agar lebih baik. Aldila Jelita juga mengungkapkan kondisi Indra Bekti yang kini sudah boleh pulang dan menjalani rawat jalan setelah operasi. Aldila Jelita tak henti mengabarkan kondisi Indra Bekti saat menjalani perawatan akibat stroke yang ia derita. Istri Indra Bekti ini juga selalu meminta doa agar suaminya membaik. Presenter Indra Bekti telah menjalani operasi mata pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Mata kiri Indra Bekti kini masih ditutup perban. Aldila Jelita mengatakan Indra Bekti merasakan efek melayang setelah menjalani operasi. Alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu efeknya. Sekarang ayah masih melayang. Melayang, kirangku melayang. Mudah-mudahan baik ya yang satu-satu ya matanya ya. Yang kiri dulu, kiri mah agak nyebelin. Semoga baik-baik ya. Nanti habis itu yang kanannya saya. Gimana? Saya suka lah ni bajunya ni, bagus sekali. Bagus sekali. Hup. Aduh, hati-hati Pak, Bapak nggak ngelihat. Set. Hup. Set. Hiat, hiat, hiat. Bagus ya. Avatar ya. Iya. Warnanya emang ya lihat itu warna apa? Biru lah. Pintar. Biru apa? Biru. Biru apa? Kelihatannya. Apa namanya nih? Biru apa coba? Lupa lagi. Lupa yang apa namanya? Biru tua, biru muda. Ada ininya. Apanya? Ada istilahnya. Biru laut, biru apa? Lupa ya. Ayah tuh kadang suka susah-susah di kepala kita loh beneran. Bahasa ayah tuh kadang di luar dugaan kita loh. Iya loh beneran. Ini mah biru. Birunya tuh Tosca. Enggak sayang, kalau Tosca bukan biru.
belum bisa jalan harus pegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bukti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih Kak Dina? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini gak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bukti gitu. Kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu. Semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di rentinya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara, Mbak Dila? Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin ya, itu kamu kenal nggak sama ini, aku bilang. Oh iya, dia kenal suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia, pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Popi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya, kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu intinya. Kemarin kan ini buat nutrisi otak, kata dia bilang gitu. Nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Mbak Dila, aktivitas seperti apa? Kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak Evan gitu, karena Mas Bukti juga kalau di rumah bukan iseng banyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan ke kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal masih setahun, aku lihat setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kak Dila, pertimbangan Bukti ngambil kerjaan seperti apa Kak Dila? Kemarin enggak sih, katanya udah mau ada job lagi. ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bukti sama timnya, Masya Allah baik banget, ngasih Mas Bukti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil pekerjaan seperti apa? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana ngambil pekerjaan? Boleh apa enggak maksudnya? Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya, jangan sampai Mas Bukti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bukti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, karena dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bukti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bukti yang
kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi buat Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau yang ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang, jadi hari ini tadi yang deal mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak bisa di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu, Mas Bekti begini-begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya, sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja gitu. Ya kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Dokter. Bekti, manajemen gitu untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu, jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih ya, tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya, harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu, tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita nggak dukung, kalaupun nanti ada kesalahpahaman kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik. Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kak Dila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat, jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja. Dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Kak Dila, makin manja banget gitu. makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Waduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu kan dia. Itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, dia udah better banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke dia lebih Kak Dila, Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? kerja Ya orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti
udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bukti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bukti seperti apa. Kalau Kadila bener fans-fansnya Kadila sendiri, Mas jadwal Bukti makan gimana? siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh, nggak tahu juga ya kalau fans-fansnya Bukti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bukti happy, aku lihat sih Mas Bukti happy, Mas Bukti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bukti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bukti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bukti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila Jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Ya. Akunya udah nggak ada waktu karena urusin Mas Bukti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila, ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bukti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Dulu ya. Terima kasih. Yuk, oke, aman ya? Oke, Mas Cipta, boleh diceritain sedikit tentang kemarin kan sempat masuk rumah sakit lagi, itu emang pemeriksaan lanjutan atau seperti apa sih? Karena ada kegiatan atau seperti apa? Ya, jadi kemarin itu selesai dari dari klinik, kemudian selesai dari klinik itu memang mau periksa matanya gitu ya. Kebetulan sebelumnya juga sudah coba ke sebuah klinik swasta juga, sampai akhirnya disarankan ke rumah sakit RSPAD gitu ya. Nah, setelah di RSPAD dilihat, kemudian di USG matanya ternyata ada cairan atau mungkin gumpalan darah yang ada di dalam bola matanya gitu, dan dari dokter itu disarankan untuk segera diambil tindakan untuk dikeluarkan atau disedot lah ya gumpalan darahnya ini yang nutupin penglihatannya si Bang Indra. Maka dari itu kemarin hari Senin itu sore sudah langsung mulai dirawat untuk observasi selama 3 hari, nanti tindakan insya Allah di hari Kamis gitu. Yang diinin Kak Bekti apa sih yang dirasain Kak Bekti? Ya, jadi sekarang ini pusing sama sering capeknya itu lebih karena penglihatannya burem gitu ya. Jadi kayak kalau kita mungkin yang biasa pakai kacamata, terus kalau lagi nggak dipakein kacamatanya kan pasti kan untuk nyari fokus itu kan capek ya, cepet capek. Nah itu yang dia ngerasain tuh itu, dan itu yang selalu dia keluhin. Dia pengen itu cepet-cepet bisa kembali normal lagi. Kapan Kak tindakan operasinya atau gimana nya? Udah ada info dari dokter? Insya Allah hari Kamis, cuma untuk waktunya pagi, siang, atau sorenya sih kita belum dapat info. Kesiapannya sendiri Mas Cipta menghadapi operasi biasa seperti apa Bang? Ya, jadi kalau untuk persiapan dari Mas Indra sendiri sih dia seneng banget, malah dengar emang mau ada tindakan gitu ya, dia seneng gitu ya, mudah-mudahan bisa cepat gitu ya. Nah kalau untuk dari rumah sakitnya sendiri persiapannya itu dari segala macam kayak jantungnya, kemudian tekanan darah, terus juga gula darah itu harus semuanya normal baru bisa diambil tindakan. Waktu kalau kemarin kan di Abdi Waluyo, sekarang di RSPAD, kenapa beda rumah sakit Mas? Ya, jadi memang kan itu kita juga dapat saran gitu ya dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ke RSPAD dulu gitu, dan sekarang ya mudah-mudahan sih sama aja ya. Kalau untuk Pak Indra yang sekarang itu kondisi di rumah sakit seperti apa? Terakhir itu tadi sempat nelpon adik, kebetulan hari ini yang lagi jaga itu ada adik aku si Harum. Babang sendiri sih lebih banyak istirahat, tiduran gitu ya, kemudian ya biasa makan, karena kalau untuk perawatan yang gimana banget sih udah nggak ada ya gitu, karena memang tinggal matanya aja kan. Sekarang ini tinggal mata aja tuh berarti. Nggak ada keluhan lain dari Bang Indra? Nggak ada, cuma keluhannya tinggal mata, yaitu paling sama pusingnya mungkin karena mencoba untuk fokus. Mungkin ada obrolan dengan Bang Indra sebelum operasi ada nggak?
Ya kalau obrolan sebelum-sebelumnya ya itu aja sih, dia cuma lebih ngeluh untuk apa nih, ini kalau dia sih ngomongnya gitu ya, ada bangkai ikan katanya gitu, dia bilang nih kayak ada bangkai ikan nih, ini nggak bisa hilang apa gitu. Jadi akhirnya kita periksa ke dokter mata, ya ternyata ada gumpalan darah itu yang nutupin penglihatan. Tapi kalau menurut dokter gimana, maksudnya itu maaf agak berbahaya kah, atau maksudnya memang operasi ringan gitu maksudnya? Dibilang operasi ringan enggak juga ya, karena kan ini kan menyangkut penglihatan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita sih harapannya berhasil gitu ya, sehingga penglihatannya bisa kembali pulih. Cuma yang namanya risiko itu kan pasti ada gitu ya. Ya mudah-mudahan risikonya minim lah. Ini kedua-dua matanya atau hanya satu? Enggak, jadi step by step. Jadi satu mata dulu, yang besok itu insya Allah dikerjakan sebelah kiri dulu. Nanti seminggu kemudian kita lihat perkembangan matanya. Kalau memang bagus, kemudian juga nggak ada kendala apa-apa, insya Allah berikutnya baru mata yang sebelah kanan. Berarti nanti dua-duanya itu melihatnya buram, berarti dua-duanya? Dua-duanya buram. Kalau gumpalan sendiri emang dari penyakit dari sebelumnya atau emang ada ini? Sepertinya sih seperti itu ya. Jadi karena pecah pembuluh darahnya ini, hingga darahnya tuh merembes ke bola mata kayaknya. Kalau kan pernah terapi juga, terapi soal mata. Berarti itu tidak gitu berpengaruh gitu untuk terapinya alhamdulillah sebenarnya lumayan membantu juga gitu ya. Tapi mungkin tetaplah ada tindakan yang harus melalui terapi kedokteran juga gitu ya, yang memang bisa mempercepat juga sih gitu. Karena kasihan Bang Indranya kan, dia selalu ngeluhnya tuh matanya burem, dan itu yang bikin pusing. Jadi makanya ya kita juga cari jalan yang lebih baik, yang tercepat juga. Kalau kabar soal dokter dari kepresidenan yang menolong Bang Indra itu benar nggak sih, Mas? Enggak sih, aku baru dengar malah nih ada dokter dari kepresidenan. Enggak sih, kalau itu enggak ada. Berarti dokter biasa aja. Ya kalau mungkin dokternya itu pernah megang presiden atau apa ya, aku nggak tahu ya. Kalau yang sekarang aku belum ke rumah sakit dan belum pernah ketemu sama tim dokter yang merawat Mas Indra sekarang sih belum. Kalau untuk soal ingatan udah seperti apa sekarang? Untuk ingatannya alhamdulillah semakin bagus gitu ya. Kita bicara atau ngobrol sama Bang Indra tuh udah tektokannya juga udah enak gitu. Bahkan kemarin sempat bikin konten sama Indi Barens juga, dan itu udah asik banget lah gitu ya, lucu gitu, dan ininya juga cepet gitu, tektokannya itu cepet. Jadi memorinya sendiri yang lompatan-lompatan itu udah mulai minim sih. Bisa dibilang berapa persen Kak, maksudnya untuk mungkin maaf nggak bisa sempurna, tapi berapa persen untuk menuju ke sempurna kemajuannya itu Kak? Ya kalau itu mungkin ya, ini saya sendiri gitu ya, sekitar 80% udah ada gitu. Karena memang secara dia opening, kemudian dia gimmick, kemudian dia bercanda, itunya udah bagus gitu, udah oke lah, udah kayak Bang Indra banget lah. Jadi nggak ngelihat perubahan gitu ya. Tapi ya itu karena penglihatannya aja yang bikin dia tuh jadi kayak orang lagi nebak-nebak kayak gitu. Mas Cipta, kabarnya masih suka halusinasi ya Kak Bekti? Bukan halusinasi, jadi kayak misalnya kita lagi ngomongin kayak konser Blue gitu ya. Nanti dia mungkin hanya nyatuin memorinya itu gitu ya, puzzle-puzzlenya itu, dia berpikir oke, Blue, gue pernah penyiar, gue kayaknya pernah wawancara Blue, padahal sebenarnya belum gitu. Jadi lebih kayak ketika dia mau menyatukan memorinya itu jadi pecah-pecah ya, yang keluar aja sama dia gitu. Ada acara openingnya gimana tuh Bang? Kan ada rencana mau buat ya, insya Allah sih nanti pas acara opening itu ya mudah-mudahan Bang Indra sudah bisa gitu ya. Tapi toh juga kalau memang ternyata ada kendala dari itu, pihak penyelenggara pun juga sudah mengetahui dari awal, karena kita sudah ada kesepakatan di awal bahwa apapun itu kita lihat nanti dari kesehatannya Bang Indra. Kalau memang dia ternyata belum bisa, atau memang nanti ternyata ada kendala, ya mohon maaf kita tidak bisa lanjut, dan dari pihak penyelenggara pun memahami hal itu. Berarti ada kemungkinan untuk ambil yang itu ya, jawaban? Itu memang bukan ambil job ya. Jadi itu bukan pengertiannya kemarin itu bukan Indra Bekti udah nerima job, enggak. Jadi kebetulan penyelenggara konser ini adalah sahabat dari Mas Indra gitu. Pas kemarin kita dari klinik, kemudian diundang makan siang sama sahabatnya ini gitu. Kemudian sahabatnya melihat perkembangannya Mas Indra dengan komunikasi yang cukup baik gitu ya. Kemudian dia bisa berjalan dan mengingat siapa saja yang ada di sana gitu ya. Ya dia merasa mau ngasih apresiasi ke Mas Indra gitu. Jadi kita udah keluarga, bahkan manajemen juga udah bilang ada risiko-risiko misalnya ya. Mungkin tadi kalau Mbaknya nanya
kalau masalah lompatan-lompatan itu tadi halusinasi, takutnya kan nanti di panggung dia ada halusinasi atau gimana gitu kan. Mereka udah siap gitu, mereka oh nggak apa-apa, tenang, kita cuma mau kasih lihat ke masyarakat bahwa indra bekti sudah bisa kembali, indra bekti sehat, indra bekti tidak berubah gitu, dan dia masih memiliki kemampuannya untuk membawakan suatu acara gitu. Tapi kalau barang kemarin setelah orang langsung bekerja itu tidak benar atau gimana? Iya, jadi kalau itu nggak benar gitu, karena kalau memang mau langsung bekerja sebenarnya udah banyak undangan dari TV gitu ya yang mau wawancara Bang Indra, cuman kan tetap dari kita, dari keluarga dan dari manajemen sepakat dengan dokter juga bahwa nanti nunggu 4 bulan. Nah, kalau untuk yang kemarin itu karena sahabatnya yang meminta, dan ini istilahnya bukan suatu pekerjaan gitu ya, bukan yang dia harus bertanggung jawab penuh gitu. Ya, sekaligus kemarin kita juga minta izin sama dokter, dan dokter pun melihat kondisinya Bang Indra sudah sangat sehat. Dari situ juga mungkin bisa dikasih kesimpulan, dokternya bisa kasih kesimpulan bahwa silakan sudah bisa gitu ya. Cuman nanti kembali jangan nggak boleh terlalu capek kayak gitu. Itu juga udah kita sampaikan sama pihak penyelenggara bahwa Indra itu nantinya tuh hanya untuk opening, kemudian mungkin nanti memimpin lagu Indonesia Raya gitu. Jadi nggak akan yang lama di atas panggung sampai dia kecapean. Kalau kayak gitu dokternya ikut nggak Mas biasa? Maksudnya amatiwan? Sepertinya sih enggak, karena memang tidak ada permintaan dari kita juga sih gitu. Udah sembuh, udah pulih, terus sekarang drop lagi Bang. Khawatir ya, Bang? Sekarang bukan drop. Oh, bukan ya? Sekarang masuk rumah sakit itu bukan karena drop, tapi untuk pengobatan yang selanjutnya, step selanjutnya yaitu mengembalikan penglihatannya lagi. Nah, tapi mungkin ini maksudnya nanti Kak Indra maksudnya untuk pelan-pelan dipanggil mungkin satu persatu program untuk merefresh, maksudnya untuk oh iya ternyata gue pernah gini loh gitu, maksudnya mungkin di program apa, mungkin untuk mereview itu mungkin di rumah atau gimana, muter-muter video gitu kan. Ya, kalau untuk kita memutarkan video, bentar azan ya. Boleh azan dulu. Boleh Kak. Bahasa intens kita break sebentar untuk azan. Awas basah. Jadi begitu terus. Giliran azan live. Nggak kenapa daripada lu apa viral tuh FVP kena klaim kok nggak kayak gue Nggak kena copyright kok. Iya bener, azan nggak diklaim ya? Enggak, pakai ini yang MP3 azannya. Azannya pakai gimana konsepnya? Ada kan katanya? Ada biasa mereka Kan di TV pakai MP3. Iya. Masa azan terus? Oh iya maksudnya. Oh iya. Anda baru lihat. Iya nggak, maksudnya gue pikir ini ya. Bener, kapan? Ini diulang terus. Enggak. Bolong ya Bang ya, anjir. Nanti Lah, ini udah pulang. Sini Rom, muat nggak Rom? Masih basah, bentar Bu. Sini aja ya. sini aja lah. Depan aja. Sekarang siapa? Dila udah dari sana. Udah. Mangga, gue. Aja lancar. Kuntil, maaf. Rom, lo habis dari rumah sakit update sini. Oh ya boleh. Nah, sini Rom, sini Rom. Kita lagi puasa, jam 6 baru buka. Nah Kak, kesini Tuh, kan. ya udah sini. Udah boleh. Puasanya dari Bang Indra apa disuruh dokter? Disuruh dokter puasa. Biar apa? Oh, mau cek labnya kapan? Nah, boleh tuh. Besok, oke. Puasanya berapa hari? Besok dikasih kapnya, udah sekali aja. Jadi nggak boleh makan sampai besok. Buat cek gula darah kan. Dari tajil nggak sih pasti puasa gitu. Dari kolok. Orang pada puasanya Maret, dia puasanya sekali. Latihan dulu, latihan. Latihan.
Iya. Sudah gadget bos. Ini lebaran nih pasti banyak yang nungguin dia. Nggak usah lebaran, ntar juga hunting itu dia keluar dari. Enggak, maksudnya keluarga-keluarga. Oh, keluarga kirain. Iya. Siapa yang hunting? Tetep aja, tetep di rumah sakit aja. Kan mau diskusi yang jadi Sang Eki itu dimarahin kok nggak jelas suaranya. Dimarahin. Di mute. Iya, dimarahin netizen. Oke, siap. 1, Udah nih. 2, 3. Alright. Kita sampai mana? Ayo, gimana Mbak Sita untuk apa mereview-review ingatan dia apa yang keluarga biasanya lakukan atau gimana sih? Ya, jadi untuk menstimulasi ingatannya gitu kan, kemampuannya dia juga gitu ya. Saya kebetulan kan megang YouTube-nya Bang Indra gitu. Jadi saya selalu datang ke sana kalau memang ada kesempatannya, kemudian kita bikin konten gitu ya. Nah, waktu itu pertama bikin konten itu sebenarnya nggak ada maksud atau mau dia untuk bikin opening apa segala macam gitu ya. Cuma kaget aja gitu pas jadi ceritanya kita mau update buat perkembangannya Bang Indra gitu ya, dari mulai belajar fisioterapinya, kemudian berlatih apa gitu ya. Kemudian saya nyalain kamera, nyalain lampu, flash, mungkin dia lihat gitu ya flashnya. Terus tiba-tiba si Bang Indra langsung ngomong ke dokternya, dia bilang, "Pak, tunggu dulu ya, saya mau opening dulu," gitu. Dan dia opening dan ya kaget sih, nggak expect ke sana gitu. Wah, oke, dia udah bisa dan alhamdulillah masih lancar gitu, masih ingat gitu bahkan gitu ya apa aja, gimana opening, gimana nanti closingnya itu dia nggak perlu didikte gitu, cuman kasih tahu dong, Bang, di Babang mau begini, udah jalan gitu. Jadi alhamdulillah ya kalau untuk ininya dia memang masih bagus gitu. Memang ya penglihatannya aja sih yang masih mengganggu dia tuh. Nah, itu tadi kabarnya mau besok medical check up dan harus puasa gimana? Ya, jadi besok itu karena hari Kamis itu akan ditindakkan operasi, kemungkinan besok kan mulai ada medical check up gitu ya, diperiksa segala sesuatunya, dan maka tadi hari ini tadi dapat kabar dari adik juga kebetulan, maka Bang Indra diharuskan puasa gitu biar bisa dilihat secara normal gitu ya, kandungan gula darah, tekanan darah dan lain-lainnya. Saya mikir sedikit Mas, kemarin setelah keluar dari rumah sakit aktivitas Bang Indra itu ngapain aja gitu, karena kan kemarin sempat viral juga dia nemenin anak-anak main-main. Ya setelah keluar dari rumah sakit, yang pertama itu yang saya bikin kagum ya dia sholat gitu ya, dia mulai sholat gitu, bahkan sampai sekarang sholat 5 waktunya nggak ditinggal. Kemudian dengan kondisinya dia yang seperti itu, dia tetap masih mau sholat. Kemudian yang kedua, dia main malah waktunya lebih banyak sama anak-anak gitu ya. Kemudian belajar fisioterapi itu sampai akhirnya seminggu kemarin itu dia harus ada terapi lain di klinik yang lain juga gitu ya. Dan alhamdulillah dengan terapi yang tambahannya ini juga dia malah jadi mempercepat pemulihannya gitu ya, karena memang perubahannya sangat cepat banget gitu, jadi semakin membaik gitu, dari ingatannya, dari fresh wajahnya gitu ya, bahkan berjalannya pun sekarang sudah lebih mantap lah gitu dibandingkan sebelumnya. Mungkin hal yang pertama banget pengen dia lakuin setelah keluar dari rumah sakit itu kemarin apa? Kalau hal yang pertama banget sih dia keluar dari rumah sakit ya, karena mungkin dia juga tetap masih belum bisa lihat ya, dia pengennya bisa ngelihat dengan normal lagi gitu. Tapi ya gimana, karena memang ada gangguan atau rembesan di matanya, jadi ya itu harus menunggu proses. Mungkin ada kegiatan atau makanan atau tempat sesuatu yang pengennya kunjungi kemarin setelah? Itu sih belum ada, cuma kemarin itu kebetulan pas sama Indi Baren, kita dikasih surprise lah sama Indi Baren, kita janjian sama Dila, terus ditanyain lagi pengen makan apa, dan awalnya Indi Baren tuh mikir paling waktu itu akhirnya makan soto gitu-gitu. Ternyata dia mau makan Thailand. Akhirnya ya udah kita kejanjian di restoran Thailand gitu, dan dia seneng banget sih, makannya banyak banget. Berarti udah dibawa ke public space gitu ya?
Udah, kalau ke bawah public space itu pertama kalinya banget itu yang ketemu sama penyelenggara yang buat Blue ini itu awalnya. Habis itu kemudian berikutnya mungkin ada teman yang sahabat yang lain juga yang melihat postingannya Dila gitu, akhirnya ajak makan siang bareng lagi juga. Ketika dibawa ke public space banyak orang gitu dari yang dia di rumah sakit 3 minggu itu kelihatan antusiasnya apa gimana sih? Iya bener banget gitu ya, pas Indra dateng gitu kan mereka sempet kaget gitu loh, Mas Indra gitu kan udah bisa ini gitu, kaget banget gitu kan, udah jalan ya, walaupun memang jalannya masih dipegangin karena kan penglihatannya buram ya gitu, tapi dia menyapa kayak apa segala macamnya alhamdulillah normal, dan orang-orang mendoakan cepat pulih kayak gitu ya, alhamdulillah sih gitu. Untuk besok hari Kamis itu di jam berapa sih untuk melakukan operasinya? Kita belum dapat update-nya nih untuk waktunya, di jam berapa di hari Kamis itu akan dilakukan operasinya. Oke. Berarti sekarang lagi ditungguin sama siapa, Kak Bekti? Ya, sekarang tadi pagi itu karena Dila ada keperluan, maka diganti sama adik dulu untuk yang ngejaga. Nah, sekarang kayaknya udah Dila lagi yang ngejaga itu. Oke, siap. Terima kasih. Thank you, Mas. Mata selanjutnya itu tetap akan diem di rumah sakit atau dibawa dulu ke rumah atau gimana? Jadi nanti setelah operasi yang sebelah kiri ini, observasinya 2 hari atau 1 hari atau 2 hari, dilihat perkembangannya. Kalau udah bagus itu pulang dulu ke rumah. Nanti. Siap. Thank you, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Indra Bekti berjuang dengan satu mata, semoga lebih baik. Indra Bekti sudah menjalani operasi di bagian mata dan kini tengah berjuang dengan satu mata. Dalam postingan terbarunya, istri Indra Bekti, Aldila Jelita mengabarkan kondisi sang suami yang masih akan mengusahakan satu lagi matanya agar lebih baik. Aldila Jelita juga mengungkapkan kondisi Indra Bekti yang kini sudah boleh pulang dan menjalani rawat jalan setelah operasi. Aldila Jelita tak henti mengabarkan kondisi Indra Bekti saat menjalani perawatan akibat stroke yang ia derita. Istri Indra Bekti ini juga selalu meminta doa agar suaminya membaik. Presenter Indra Bekti telah menjalani operasi mata pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Mata kiri Indra Bekti kini masih ditutup perban. Aldila Jelita mengatakan Indra Bekti merasakan efek melayang setelah menjalani operasi. Alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu efeknya. Sekarang ayah masih melayang. Melayang, kirangku melayang. Mudah-mudahan baik ya, yang satu-satu ya matanya ya. Yang kiri dulu, kiri memang agak nyebelin. Semoga baik-baik ya. Nanti habis itu yang kanan ya sayang.
Gimana? Saya suka lah nih bajunya nih, bagus sekali. Bagus sekali. Hup. Aduh, hati-hati Pak, Bapak nggak ngelihat. Set. Hup. Set. Hiat. 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 Bagus ya. Avatar ya. Iya, warnanya emang ya lihat itu warna apa? Biru lah. Pintar. Biru apa? Biru apa? Kelihatannya. Apa namanya nih? Biru apa coba? Lupa lagi. Lupa yang apa namanya? Biru tua, biru muda. Ada ininya. Apanya? Ada istilahnya. Biru laut, biru apa? Itu kadang suka susah-susah di kepala kita loh beneran. Bahasanya tuh kadang di luar dugaan kita loh. Iya loh beneran. Ini mah biru. Birunya tuh Tosca. Enggak sayang, kalau Tosca bukan biru. Bentuk tapi masih belum bisa jalan atau berpegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bukti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih Kak Dina? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini gak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bukti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik. Kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah membiar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dila? Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin ya, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang. Oh iya, dia kenal suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia, pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Popi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya rabunnya atau? Dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya
bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia ini masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin dia udah bisa, sama bentuk tubuh orang dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bekti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena maksudnya juga kalau di rumah bukan iseng banyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun itu yang bikin aku nervous, jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kak Dila, pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kak Dila? Kemarin enggak sih, katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil pekerjaan seperti apa? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada hama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana ngambil kerjaan? Boleh Pak Mbak? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Bekti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bekti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, karena dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu. Karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru 2 bulan ya penyembuhannya, recovery. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang udah hari ini ada yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun abis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soalnya karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia produk ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya, sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja gitu. Ya kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu? Iya, harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat
ke tempat siaran dia tahu gitu, tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas bukti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas bukti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita nggak dukung, kalaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik, terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat, jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Mbak Dila, makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Aduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya blog ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya, tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh, jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi kayak MSG gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu, jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu kan, dia itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, dia udah better banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja ya orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa. Kadila bener, Kadila jadwal makan siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila? Oh nggak tahu juga ya kalau fansnya Bekti gimana gitu, nggak peduli juga, pokoknya intinya Mas Bekti happy, aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu, kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, keluarga atau kerabat. Nanti disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah ya. Akunya udah nggak ada waktu karena urusin Mas Bekti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bekti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Itu ya. Terima kasih. Yuk, oke, aman ya? Oke Mas Cipta, boleh diceritain sedikit tentang kemarin kan sempat masuk rumah sakit lagi, itu emang pemeriksaan lanjutan atau seperti apa sih? Karena ada kegiatan atau seperti apa? Ya, jadi kemarin itu selesai dari dari klinik, kemudian selesai dari klinik itu memang mau periksa matanya gitu ya. Kebetulan sebelumnya juga sudah coba ke sebuah klinik swasta juga, sampai akhirnya disarankan ke
rumah sakit RSPAD gitu ya. Nah setelah di RSPAD dilihat, kemudian di USG matanya ternyata ada cairan atau mungkin gumpalan darah yang ada di dalam bola matanya gitu, dan dari dokter itu disarankan untuk segera diambil tindakan untuk dikeluarkan atau disedot lah ya gumpalan darahnya ini yang nutupin penglihatannya si Bang Indra. Maka dari itu kemarin hari Senin itu sore sudah langsung mulai dirawat untuk observasi selama 3 hari, nanti tindakan insya Allah di hari Kamis gitu. Yang diinin Kak Bekti apa sih yang dirasain Kak Bekti? Ya, jadi sekarang ini pusing sama sering capeknya itu lebih karena penglihatannya burem gitu ya. Jadi kayak kalau kita mungkin yang biasa pakai kacamata, terus kalau lagi nggak dipakein kacamatanya kan pasti kan untuk nyari fokus itu kan capek ya, cepet capek. Nah itu yang dia ngerasain tuh itu, dan itu yang selalu dia keluhin. Dia pengen itu cepet-cepet bisa kembali normal lagi. Kapan Kak tindakan operasinya atau gimana nya? Udah ada info dari dokter? Insya Allah hari Kamis, cuma untuk waktunya pagi, siang, atau sorenya sih kita belum dapat info. Kesiapannya sendiri Mas Cipta menghadapi operasi biasa seperti apa Bang? Ya, jadi kalau untuk persiapan dari Mas Indra sendiri sih dia seneng banget, malah dengar emang mau ada tindakan gitu ya, dia seneng gitu ya, mudah-mudahan bisa cepat gitu ya. Nah kalau untuk dari rumah sakitnya sendiri persiapan itu dari segala macam kayak jantungnya, kemudian tekanan darah, terus juga gula darah itu harus semuanya normal baru bisa diambil tindakan. Waktu kalau kemarin kan di Abdi Waluyo, sekarang di RSPAD, kenapa beda rumah sakit Mas? Ya, jadi memang kan itu kita juga dapat saran gitu ya dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ke RSPAD dulu gitu, dan sekarang ya mudah-mudahan sih sama aja ya. Kalau untuk Kak Indra yang sekarang itu kondisi di rumah sakit udah seperti apa? Terakhir itu tadi sempat nelpon adik, kebetulan hari ini yang lagi jaga itu ada adik aku si Harum. Babang sendiri sih lebih banyak istirahat, tiduran gitu ya, kemudian ya biasa makan, karena kalau untuk perawatan yang gimana banget sih udah nggak ada ya gitu, karena memang tinggal matanya aja kan. Sekarang ini tinggal mata aja tuh berarti. Nggak ada keluhan lain dari Bang Indra? Nggak ada, cuma keluhannya tinggal mata, yaitu paling sama pusingnya mungkin karena mencoba untuk fokus. Mungkin ada obrolan dengan Bang Indra sebelum operasi ada nggak? Ya kalau obrolan sebelumnya ya itu aja sih, dia cuma lebih ngeluh untuk ini kalau dia sih ngomongnya gitu ya, ada bangkai ikan katanya gitu, dia bilang nih kayak ada bangkai ikan nih, ini nggak bisa hilang apa gitu. Jadi akhirnya kita periksa ke dokter mata, ya ternyata ada gumpalan darah, itu yang nutupin penglihatan. Tapi kalau menurut dokter gimana, maksudnya itu agak berbahaya kah, atau maksudnya memang operasi ringan gitu maksudnya? Dibilang operasi ringan enggak juga ya, karena kan ini kan menyangkut penglihatan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita sih harapannya berhasil gitu ya, sehingga penglihatannya bisa kembali pulih. Cuma yang namanya risiko itu kan pasti ada gitu ya. Ya mudah-mudahan risikonya minim lah. Ini kedua-dua matanya atau hanya satu? Enggak, jadi step by step. Jadi satu mata dulu, yang besok itu insya Allah dikerjakan sebelah kiri dulu. Nanti seminggu kemudian kita lihat perkembangan matanya. Kalau memang bagus, kemudian juga nggak ada kendala apa-apa, insya Allah berikutnya baru mata yang sebelah kanan. Berarti nanti dua-duanya itu melihatnya buram, berarti dua-duanya? Dua-duanya buram. Kalau gumpalan sendiri emang dari penyakit dari sebelumnya ada atau emang penyakit ada sebelumnya ini? nggak? Sepertinya sih seperti itu ya. Jadi karena pecah pembuluh darahnya ini sehingga darahnya tuh merembes ke bola mata kayaknya. Sebelumnya kan pernah terapi juga, terapi soal mata. Berarti itu tidak gitu berpengaruh gitu untuk terapinya alhamdulillah sebenarnya lumayan membantu juga gitu ya. Tapi mungkin tetaplah ada tindakan yang harus melalui terapi kedokteran juga gitu ya, yang memang bisa mempercepat juga sih gitu. Karena kasihan Bang Indranya kan dia selalu ngeluhnya tuh matanya burem, dan itu yang bikin pusing. Jadi makanya ya kita juga cari jalan yang lebih baik, yang tercepat juga. Kalau kabar soal dokter dari kepresidenan yang megang Bang Indra itu benar nggak sih Mas? Enggak sih, aku baru dengar malah nih ada dokter dari kepresidenan. Enggak sih, kalau itu enggak ada. Berarti dokter biasa aja. Ya kalau mungkin dokternya itu pernah megang presiden atau apa ya, aku nggak tahu ya. Kalau yang sekarang aku belum ke rumah sakit dan belum pernah ketemu sama tim dokter yang merawat Mas Indra sekarang sih belum. Kalau untuk penglihatan udah seperti apa sekarang?
untuk ingatannya alhamdulillah semakin bagus gitu ya. Kita bicara atau ngobrol sama Bang Indra tuh udah tektokannya juga udah enak gitu. Bahkan kemarin sempat bikin konten sama Indi Barens juga, dan itu udah asik banget lah gitu ya, lucu gitu, dan apa ininya juga cepet gitu, tektokannya itu cepet. Jadi memorinya sendiri yang lompatan-lompatan itu udah mulai minim sih. Bisa dibilang berapa persen Kak, maksudnya untuk mungkin maaf nggak bisa sempurna, tapi berapa persen untuk menuju ke sempurna kemajuannya itu Kak? Ya kalau itu mungkin ya, ini saya sendiri gitu ya, sekitar 80% udah ada gitu, karena memang secara dia opening, kemudian dia gimmick, kemudian dia bercanda, itunya udah bagus gitu, udah oke lah, udah kayak Bang Indra banget lah, jadi nggak ngelihat perubahan gitu ya. Tapi ya itu karena penglihatannya aja yang bikin dia tuh jadi kayak orang lagi nebak-nebak kayak gitu. Mas Cipta, kabarnya masih suka halusinasi ya Kak Bekti? Bukan halusinasi, jadi kayak misalnya kita lagi ngomongin kayak konser Blue gitu ya. Nanti dia mungkin hanya nyatuin memorinya itu gitu ya, puzzle-puzzlenya itu dia berpikir oke, Blue, gue pernah penyiar, gue kayaknya pernah wawancara Blue, padahal sebenarnya belum gitu. Jadi lebih kayak ketika dia mau menyatukan memorinya itu jadi pecah-pecah ya, yang keluar aja sama dia gitu. Ada acara openingnya gimana tuh Bang? Kan ada rencana mau buat? Ya insya Allah sih nanti pas acara opening itu ya mudah-mudahan Bang Indra sudah bisa gitu ya. Tapi toh juga kalau memang ternyata ada kendala dari itu, pihak penyelenggara pun juga sudah mengetahui dari awal, karena kita sudah ada kesepakatan di awal bahwa apapun itu kita lihat nanti dari kesehatannya Bang Indra. Kalau memang dia ternyata belum bisa atau memang nanti ternyata ada kendala, ya mohon maaf kita tidak bisa lanjut, dan dari pihak penyelenggara pun memahami hal itu. Berarti ada kemungkinan untuk ambil yang itu ya, Joben? Itu memang bukan ambil job ya. Jadi itu bukan pengertiannya kemarin itu bukan Indra Bekti udah nerima job, enggak. Jadi kebetulan penyelenggara konser ini adalah sahabat dari Mas Indra gitu. Pas kemarin kita dari klinik, kemudian diundang makan siang sama sahabatnya ini gitu. Kemudian sahabatnya melihat perkembangannya Mas Indra dengan komunikasi yang cukup baik gitu ya. Kemudian dia bisa berjalan dan mengingat siapa saja yang ada di sana gitu ya. Ya dia merasa mau ngasih apresiasi ke Mas Indra gitu. Jadi kita udah keluarga, bahkan manajemen juga udah bilang ada risiko-risiko misalnya ya. Mungkin tadi kalau Mbaknya nanya kalau masalah lompatan-lompatan itu tadi halusinasi, takutnya kan nanti di panggung dia ada halusinasi atau gimana gitu kan. Mereka udah siap gitu. Mereka nggak apa-apa, tenang. Kita cuma mau kasih lihat ke masyarakat bahwa Indra Bekti sudah bisa kembali, Indra Bekti sehat, Indra Bekti tidak berubah gitu, dan dia masih memiliki kemampuannya untuk membawakan suatu acara gitu. Tapi kalau barang kemarin setelah orang langsung bekerja itu tidak benar atau gimana? Iya, jadi kalau itu nggak benar gitu, karena kalau memang mau langsung bekerja sebenarnya udah banyak undangan dari TV gitu ya yang mau wawancara Bang Indra, cuman kan tetap dari kita, dari keluarga dan dari manajemen sepakat dengan dokter juga bahwa nanti nunggu 4 bulan. Nah kalau untuk yang kemarin itu karena sahabatnya yang meminta, dan ini istilahnya bukan suatu pekerjaan gitu ya, bukan yang dia harus bertanggung jawab penuh gitu ya. Sekaligus kemarin kita juga minta izin sama dokter, dan dokter pun melihat kondisinya Bang Indra sudah sangat sehat. Dari situ juga mungkin bisa dikasih kesimpulan, dokternya bisa kasih kesimpulan bahwa silakan sudah bisa gitu ya, cuman nanti kembali jangan nggak boleh terlalu capek kayak gitu. Itu juga udah kita sampaikan sama pihak penyelenggara bahwa Indra itu nantinya tuh hanya untuk opening, kemudian mungkin nanti memimpin lagu Indonesia Raya gitu. Jadi nggak akan yang lama di atas panggung sampai dia kecapean. Kalau kayak gitu dokternya ikut nggak Mas biasa? Maksudnya amatiwan? Sepertinya sih enggak, karena memang tidak ada permintaan dari kita juga sih gitu. Udah sembuh, udah pulih, terus sekarang drop lagi Bang. Khawatir Bang? Sekarang bukan drop. Oh bukan ya? Sekarang masuk rumah sakit itu bukan karena drop, tapi untuk pengobatan yang selanjutnya, step selanjutnya yaitu mengembalikan penglihatannya lagi. Nah tapi mungkin ini maksudnya nanti Kak Indra maksudnya untuk pelan-pelan dipanggil mungkin satu persatu program untuk merefresh, maksudnya untuk oh iya ternyata gue pernah gini loh gitu, maksudnya mungkin di program apa, mungkin untuk mereview itu mungkin di rumah atau gimana, muter-muter video gitu kan. Ya kalau untuk kita memutarkan video, bentar azan ya. Boleh azan dulu. Boleh Kak.
intens, kita break sebentar untuk azan. Awas basah. Jadi begitu terus. Giliran azan live. Jangan apa itu daripada lu apa viral tuh FVP kena klaim gua enggak kayak gue. Enggak kena copyright kok. Iya bener. Azan nggak diklaim ya? Enggak. Pakai ini yang MP3 azannya. Azannya pakai. Gimana konsepnya? Ada kan katanya? Ada biasa mereka. Kan di TV pakai MP3. Iya. Masa azan terus? Oh iya maksudnya. Oh iya. Anda baru lihat. Iya nggak maksudnya gue pikir ini ya. Bener kapan? Ini diulang terus. Enggak. Bolong ya bang ya, anjir. Nanti. Lah, ini udah pulang. Sini Rom. Muat nggak Rom? Masih basah, bentar gua. Sini aja ya. Sini aja lah. Depan aja. Sekarang siapa? Dila udah dari sana. Udah. Mangga gue. Aja lancar. Kuntil, maaf. Rom, lo habis dari rumah sakit update sini. Oh ya boleh. Nah, Nah, sini Rom, sini Rom. Kita lagi puasa, jam 6 baru buka. Nah kak, kesini Tuh, kan. ya udah sini. Udah boleh. Puasanya dari Bang Indra apa disuruh dokter? Disuruh dokter puasa. Biar apa? Oh mau cek labnya kapan? Nggak boleh tuh. Besok, oke. Puasanya berapa hari? Hari. Besok dikasih kapnya, udah sehari aja. Jadi nggak boleh makan sampai besok. Buat cek gula darah kan. Dari tajil nggak sih pasti puasa gitu. Dari kolok. Orang pada puasanya Maret, dia puasanya sekali. Latihan dulu, latihan. Latihan. Ini ya. Sudah diajak ya. Ini lebaran nih pasti banyak yang nungguin dia. Nggak usah lebaran, ntar juga hunting itu dia keluar. Enggak, maksudnya keluarga-keluarga. Oh, keluarga kirain. Iya, Siapa yang nanti? Ntar tunggu aja, ntar tunggu di rumah sakit aja. Dan mau Bang Eki itu dimarahin kok nggak jelas suaranya. Dimarahin. di mute. Iya, dimarahin netizen. Oke, siap. 1, Udah nih. 2, 3. Ini alright. Kita sampai mana? Ayo, gimana Mbak Sita untuk apa mereview-review ingatan dia apa yang keluarga biasanya lakukan atau gimana sih? Ya, jadi untuk menstimulasi ingatannya gitu kan, kemampuannya dia juga gitu ya. Saya kebetulan kan megang YouTube-nya Bang Indra gitu. Jadi saya selalu datang ke sana kalau memang ada kesempatannya, kemudian kita bikin konten gitu ya. Nah, waktu itu pertama bikin konten itu sebenarnya nggak ada maksud atau mau dia untuk bikin opening apa segala macam gitu. Cuma kaget aja gitu pas. Jadi ceritanya kita mau update buat perkembangannya Bang Indra gitu ya. Dari mulai belajar fisioterapinya, kemudian berlatih apa gitu. Kemudian saya nyalain kamera, nyalain lampu, flash, terus mungkin dia lihat gitu ya flashnya. Terus tiba-tiba si Bang Indra langsung ngomong ke dokternya, dia bilang, "Pak, tunggu dulu ya, saya mau opening dulu," gitu. Dan dia opening dan ya kaget sih, nggak expect ke sana gitu. Wah, oke, dia udah bisa dan alhamdulillah masih lancar gitu, masih ingat gitu bahkan gitu ya apa aja, gimana opening, gimana nanti closingnya itu dia nggak perlu didikte gitu, cuman kasih tahu dong, Bang, di Babang mau begini, udah jalan gitu. Jadi alhamdulillah ya kalau untuk ininya dia memang masih bagus gitu. Memang
ya penglihatannya aja sih yang masih mengganggu dia tuh. Nah, itu tadi kabarnya mau besok medical check up dan harus puasa gimana? Ya, jadi besok itu karena hari Kamis itu akan ditindakkan operasi, kemungkinan besok kan mulai ada medical check up gitu ya, diperiksa segala sesuatunya, dan maka tadi hari ini tadi dapat kabar dari adik juga kebetulan, maka Bang Indra diharuskan puasa gitu biar bisa dilihat secara normal gitu ya, kandungan gula darah, tekanan darah dan lain-lainnya. Saya mungkin sedikit Mas, kemarin setelah keluar dari rumah sakit aktivitas Bang Indra itu ngapain aja gitu, karena kan kemarin sempat viral juga dia nemenin anak-anak ini main. Ya setelah keluar dari rumah sakit, yang pertama itu yang saya bikin kagum ya dia sholat gitu ya, dia mulai sholat gitu, bahkan sampai sekarang sholat 5 waktunya nggak ditinggal. Kemudian dengan kondisinya dia yang seperti itu, dia tetap masih mau sholat. Kemudian yang kedua, dia main malah waktunya lebih banyak sama anak-anak gitu ya. Kemudian belajar fisioterapi itu sampai akhirnya seminggu kemarin itu dia harus ada terapi lain di klinik yang lain juga gitu ya. Dan alhamdulillah dengan terapi yang tambahannya ini juga dia malah jadi mempercepat pemulihannya gitu ya, karena memang perubahannya sangat cepat banget gitu, jadi semakin membaik gitu, dari ingatannya, dari fresh wajahnya gitu ya, bahkan berjalannya pun sekarang sudah lebih mantap lah gitu dibandingkan sebelumnya. Mungkin hal yang pertama banget pengen dia lakuin setelah keluar dari rumah sakit itu kemarin apa? Kalau hal yang pertama banget sih dia keluar dari rumah sakit ya, karena mungkin dia juga tetap masih belum bisa lihat ya, dia pengennya bisa ngelihat dengan normal lagi gitu. Tapi ya gimana, karena memang ada gangguan atau rembesan di matanya, jadi ya itu harus menunggu proses. Mungkin ada kegiatan atau makanan atau tempat sesuatu yang pengen kunjungi kemarin setelah? Itu sih belum ada, cuma kemarin itu kebetulan pas sama Indi Baren kita dikasih surprise lah sama Indi Baren, kita janjian sama Dila, terus ditanyain lagi pengen makan apa, dan awalnya Indi Baren tuh mikir paling waktu itu akhirnya makan soto gitu-gitu. Ternyata dia mau makan Thailand. Akhirnya ya udah kita kejanjian di restoran Thailand gitu, dan dia seneng banget sih, makannya banyak banget. Berarti udah dibawa ke public space gitu ya? Udah, kalau bawa public space itu pertama kalinya banget itu yang ketemu sama penyelenggara yang buat Blue ini, itu awalnya. Habis itu kemudian berikutnya mungkin ada teman yang sahabat yang lain juga yang melihat postingannya Dila gitu, akhirnya ajak makan siang bareng lagi juga. Ketika dibawa ke public space banyak orang gitu dari yang dia di rumah sakit 3 minggu itu kelihatan antusiasnya apa gimana sih? Iya bener banget gitu ya, pas Indra dateng gitu kan, mereka sempet kaget gitu loh, Mas Indra gitu kan udah bisa ini gitu, kaget banget gitu kan, udah jalan ya, walaupun memang jalannya masih dipegangin karena kan penglihatannya buram ya gitu, tapi dia menyapa kayak apa segala macamnya, alhamdulillah normal, dan orang-orang mendoakan cepat pulih kayak gitu ya, alhamdulillah sih gitu. Ketika untuk besok hari Kamis itu di jam berapa sih untuk melakukan operasinya? Kita belum dapat update-nya nih untuk waktunya, di jam berapa di hari Kamis itu akan dilakukan operasinya. Berarti sekarang lagi ditungguin sama siapa, Kak Bekti? Ya, sekarang tadi pagi itu karena Dila ada keperluan, maka diganti sama adik dulu untuk yang ngejaga. Nah sekarang kayaknya udah Dila lagi yang ngejaga itu. Oke, siap. Thank you, Mas. Mata selanjutnya itu tetap akan diem di rumah sakit atau dibawa dulu ke rumah atau gimana? Jadi nanti setelah operasi yang sebelah kiri ini, observasinya 2 hari atau 1 hari atau 2 hari, dilihat perkembangannya. Kalau udah bagus itu pulang dulu ke rumah. Nanti. Siap. Thank you, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Indra Bekti berjuang dengan satu mata, semoga lebih baik. Indra Bekti sudah menjalani operasi di bagian mata dan kini tengah berjuang dengan satu mata. Dalam postingan terbarunya, istri Indra Bekti, Aldila Jelita, mengabarkan kondisi sang suami yang masih akan mengusahakan satu lagi matanya agar lebih baik. Aldila Jelita juga mengungkapkan kondisi Indra Bekti yang kini sudah boleh pulang dan menjalani rawat jalan setelah operasi. Aldila Jelita tak henti mengabarkan kondisi Indra Bekti saat menjalani perawatan akibat stroke yang ia derita. Istri Indra Bekti ini juga selalu meminta doa agar suaminya membaik.
Presenter Indra Bekti telah menjalani operasi mata pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Mata kiri Indra Bekti kini masih ditutup perban. Aldila Jelita mengatakan Indra Bekti merasakan efek melayang setelah menjalani operasi. Alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu efeknya. Sekarang ayah masih melayang. Melayang, kirangku melayang. Mudah-mudahan baik ya yang satu-satu ya matanya ya. Yang kiri dulu, kiri mah agak nyebelin. Semoga baik-baik ya. Nanti habis itu yang kanan ya sayang. Mana? Saya suka lah ni bajunya ni, bagus sekali. Bagus sekali. Hup. Aduh, hati-hati Pak, Bapak nggak ngelihat. Set. Hup. Set. Hiat. 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 Bagus ya. Bagus ya. Avatar ya. Iya. Warnanya mau ya lihat itu warna apa? Biru lah. Pintar. Biru apa? Biru. Biru apa? Kelihatannya. Apa namanya nih? Biru apa coba? Lupa lagi. Lupa yang apa namanya? Biru tua, biru muda. Ada ininya. Apanya? Ada istilahnya. Biru laut, biru apa? Itu kadang suka susah-susah di kepala kita loh bener. Bahasa ayah tuh kadang di luar dugaan kita loh. Iya loh beneran. Ini mah biru. Birunya tuh Tosca. Enggak sayang, kalau Tosca bukan biru.
bisa jalan harus dipegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bukti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih Kak Dina? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini gak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bukti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah membiar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dila? Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin dia, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal, suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Budi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat ya, cahaya rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu, walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia ini masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya, kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu intinya. Kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Aktivitas seperti apa? Kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena maksudnya juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kak Dila, pertimbangan Bukti ngambil kerjaan seperti apa Kak Dila? Kemarin enggak sih, katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bukti sama timnya, Masya Allah baik banget, ngasih Mas Bukti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana ngambil kerjaan? Boleh apa enggak Mas? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya, tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya, jangan sampai Mas Bukti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bukti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, karena dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bukti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bukti yang
kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti kayak gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru 2 bulan ya penyembuhan ya, recovery. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau yang ngomongan dia tuh apa sih ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang di hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah, yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soalnya karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baikan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya, sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja gitu. Ya kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu, jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu? Iya harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu, tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita nggak dukung, kalaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik, terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kak Dila merawat ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat, jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Mbak Dila, makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Aduh makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh, jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi kayak nggak boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu, jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu-gitu kan, dia itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, dia udah better banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Masalah sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana?
kerja sebelum kerja. Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa. Kadila bener Kadila jadwal makan siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fansnya Bekti